Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Pada kesempatan ini, saya akan coba membahas beberapa pertanyaan teman-teman ya terkait NRG yang tampil atau bahkan nggak muncul di info GTK. Nah, banyak pertanyaannya kawan-kawan. Salah satunya itu Simtun itu apa dan KSG itu apa? Terus nomornya kenapa kok masih merah kayak gitu? Terus kenapa menunggu proses validasi pusat? Simtun itu nanti isinya apa ya? Dan masih banyak macam-macam lainnya. Nah, oleh karena itu kita akan coba bahas pada video berikut ini, kawan-kawan. Nah, Sobat YouTube sekalian, pertama-tama kalian coba deh login pada info GTK-nya kalian masing-masing. Nah, nanti kalian akan ketemu kondisi yang masih loading banget ya, karena servernya masih full, ibarat satu pintu dimasukin beribu-ribu orang gitu ya. Jadi masih padat. Nah, nanti kalau seandainya udah berhasil login, nah nanti akan muncul ya, kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah, di bagian kelulusan sertifikasi yang ini ya, kalau dia warnanya itu warna kuning kayak gini, berarti udah ada data baru yang masuk. Kalau masih warna yang kayak biru kayak gini, biasanya masih belum masuk. Nah, yang piloting 1, 2, 3 sebagian sudah berubah, sebagian belum. Kemudian kalau kalian lihat di bagian bawahnya ada yang dikenal dengan istilah nomor registrasi guru yang disingkat jadi N, R-nya jadi R ini ya, terus G-nya jadi ini. Jadi NRG ini singkatan, nomor registrasi guru. Nah, NRG nanti ini dibagi jadi dua bagian. Bukan NRG-nya jadi dua, bukan ya. Ini bagian yang terbitkan ada dua. Ada yang Simtun, ada yang KSG. Saat ini yang KSG yang sudah tampil. Nah, di sini muncul ya. Terus ada yang namanya Simtun tapi masih belum tampil. Masih menunggu proses validasi pusat. Nah, ini kalau menjawab pertanyaan teman-teman, apakah Simtun dan KSG itu nanti angkanya sama ya? Idealnya sama, harusnya sama kawan-kawan. Kalau KSG itu sama dengan Simtun, jadi kalau misalnya nilainya sama ya, maka nanti warnanya itu berubah jadi warna biru. Atau oke lah ibaratnya warna yang aslinya, warna yang valid. Nah, karena di sini yang KSG-nya sudah muncul dan Simtunnya belum ada, kan dianggap masih beda berarti ya. Makanya warnanya merah. Gitu ya. Nanti kalau udah ada warnanya jadi normal, jadi biru. Jadi mereka berdua ini saling melengkapi ibaratnya nanti gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ini sebenarnya apa sih Simtun ini? Apa itu KSG ya? Nah, ini udah coba tak uraikan secara sederhana. Nah, kurang lebih kayak gini. Kita bahas yang pertama NRG dulu. Nomor registrasi guru atau yang disingkat NRG itu adalah nomor atau identitas unik yang diberikan kepada guru yang telah lulus sertifikasi atau sudah lulus PPG lah ibaratnya gitu ya. Jadi ini miliknya guru-guru yang udah sertifikasi, yang udah lulus, yang ada di Indonesia. Nah, NRG secara umum itu berfungsi sebagai bukti formal atas kompetensi dan profesionalisme seorang guru. Jadi guru kalau udah dinyatakan memiliki NRG berarti udah punya bukti formal bahwa dia itu kompeten dan profesional sebagai seorang guru. Tapi ternyata nggak cuma itu aja, NRG juga menjadi syarat yang super penting ya dalam pengajuan tunjangan profesi. Nah, nanti NRG itu dalam penerbitannya dibagi dua. Ada yang diterbitkan oleh KSG, terus ada yang diterbitkan oleh operator Simtun gitu ya. Nah, KSG itu apa? Nah, sebentar tak jelasin lebih detail. Tapi ini ada bahasa sederhananya. KSG ini singkatan dari Konsorsium Sertifikasi Guru gitu ya. Jadi KSG itu singkatan dari Konsorsium Sertifikasi Guru. Sedangkan Simtun itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Tunjangan. Nah, dari bahasanya aja udah beda. Ya, berarti nanti
mereka ini sebenarnya sangat beda gitu ya. Walaupun ada sedikit kesamaan lah gitu ya. Oke, peran dan fungsinya. Kalau KSG itu sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses sertifikasi guru yang ada di Indonesia. Jadi nanti setelah seorang guru itu menyelesaikan program sertifikasi atau PPG dan dinyatakan lulus dari LPTK, nanti KSG ini akan menerbitkan NRG sebagai bukti bahwa dia itu sudah lulus. Nah, ini ada tahapannya, kita coba akan ulas sebentar. Nah, sedangkan kalau Simtun itu sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengolah data terkait tunjangan profesi guru. Nah, ini lebih ke arah tunjangan. Kalau KSG lebih berkaitan sama identitas gurunya. Jadi punya nomor KSG, punya nomor energi dari KSG baru nanti dari Simtun. Nah, detailnya kayak gini kawan-kawan. Ini udah tak uraikan lebih detail. Oke, yang pertama ya KSG dulu atau Konsorsium Sertifikasi Guru. Perannya dan fungsinya itu kayak gini. KSG itu pertama sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi guru yang ada di Indonesia. Nah, jadi kayak panitia pelaksananya itu namanya KSG. Nanti kalau ada seorang guru yang dinyatakan lulus sertifikasi ya, nanti KSG itu akan menerbitkan NRG sebagai bukti bahwa guru tersebut telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oke, betul ya. Terus penerbitannya gimana gitu ya. Pertama, NRG itu diterbitkan oleh KSG setelah menyelesaikan seluruh tahapan sertifikasi dan dinyatakan lulus. Artinya, yang sekarang teman-teman lagi nunggu energinya belum tampil, nggak usah khawatir. Pokoknya selama kalian udah lulus ya pasti nanti bisa muncul energinya. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya? Setelah lulus, data guru itu dikumpulkan dan diverifikasi oleh KSG. Jadi di sini ada peran LPTK ya. LPTK nanti ini ngumpulin informasi atau data dari guru yang lagi PPG tadi ya. Nanti dikirim ke KSG. Nah, nanti diverifikasi, baru nanti kalau udah selesai, ini akan dikeluarkan energi. Habis itu ya didistribusikan ke guru masing-masing gitu. Tapi ternyata ketika distribusikan ini ada yang lewat dinas kawan-kawan. Kalian bisa baca yang berikutnya ini ya. Proses ini dilakukan secara terpusat oleh KSG. Jadi yang menerbitkan ini memang KSG kawan-kawan. Hasilnya nanti disampaikan kepada Dinas Pendidikan serta guru yang bersangkutan. Nah, ini yang kemarin rame ya dibicarakan ya. Jadi nanti pertama kan dari LPTK ya, LPTK. Ini kan serdik kalau RPTK ya, serdiknya ini informasinya dikirimkan ke KSG. Nanti KSG menerbitkan namanya NRG. Diterusin ke dinas. Ya. Nanti ini biasanya baru muncul ke SIM PKB atau info GTK. Nah, kalau udah di SIM PKB atau info GTK ini orang-orang atau guru-guru tertentu yang bisa lihat atau guru-guru bersangkutan, gitu ya. Itu kalau yang alurnya penerbitan daripada KSG. Sekarang kita coba bahas yang Simtun. Nah, Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau Simtun. Kita coba bahas peran dan fungsinya. Simtun adalah sistem yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengolah data terkait tunjangan profesi guru. Nah, kan ada namanya TPG ya, tunjangan profesi guru nih. Nah, ini yang memenuhi syarat menerima ini kan guru-guru tertentu ya. Nah, yang ngolah datanya ini adalah pihak Simtun ini gitu ya, Simtunjangan. Energi yang telah diterbitkan oleh KSG yang tadi awal, itu nanti harus terdaftar di Simtun. Jadi kan awalnya KSG ya, ini energi yang dikeluarkan KSG nanti harus terdaftar di Simtun. Agar guru tersebut dapat menerima tunjangan profesi. Itu ya kawan-kawan ya. Kemudian prosesnya.
kapan gitu ya. Setelah energi diterbitkan oleh KSG, data tersebut harus diinput ke dalam Sintun untuk proses lebih lanjut. Nah, bagaimana caranya? Nah, data energi dari KSG itu disinkronkan dengan Sintun melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Operator Sintun tingkat dinas pendidikan atau sekolah yang bertanggung jawab, nah ini kayaknya enggak ya. Sekarang kayaknya langsung di dinas pendidikan. Memastikan data tersebut terinput dengan benar. Jadi sekarang itu lagi diserahkan ke operator Sintun di dinas. Di mana proses input dan verifikasi data energi ke Sintun dilakukan di tingkat dinas pendidikan, kawan-kawan. Jadi nanti kan dari KSG tadi ya, KSG ini kan menerbitkan yang namanya energi. Nah, informasinya nanti diteruskan ke Sintun ini supaya ya TPG-nya valid dan cair gitu ya. Oke, kita coba bahas. Nah, dari bahasa kita dari awal sampai akhir tadi itu kita bisa dapat ya kira-kira perbedaan apa aja dari fungsi, dari prosesnya, dan dari waktunya. Oke ya, kalian bisa baca sendiri di sini bahwa KSG itu lebih ke arah sebagai bukti kelulusan sertifikasi guru. Kalau yang Sintun ini lebih ke arah pencairan tunjangannya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Yang KSG sama Sintun. Untuk prosesnya, KSG fokus pada proses sertifikasi dan penerbitan energi. Sedangkan Sintun lebih fokus pada pengolahan data energi tadi untuk dipakai pada tunjangan profesi. Oke ya kawan-kawan, jadi kayak gitu. Kita lanjut ya. Kenapa sih sinkronisasi antara KSG dan Sintun itu penting gitu ya? Agar proses administrasi dan pencairan tunjangan profesi berjalan lancar, penting bagi data energi yang diterbitkan oleh KSG untuk segera disinkronkan dengan Sintun. Ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam sinkronisasi data menyebabkan hambatan dalam pencairan tunjangan. Nah, makanya penting nih sinkronisasi antara KSG ini sama Sintun. Kalau lambat atau nggak sinkron saja, itu bisa terhambat tunjangannya. Gitu loh kawan-kawan ya. Nah, ini rekomendasi ya. Rekomendasi dari kami. Pantau terus status energi. Nah, kemudian verifikasi di Sintun ya. Kemudian selalu dokumentasikan. Kalian bisa baca lebih detail lagi di sini kalau mau gitu ya. Oke, sekarang itu penjelasannya udah super lengkap kayaknya. Kita kembali ke atas. Nah, kembali ke atas. Nah, kira-kira Sintun ini nanti angkanya sama nggak dengan di bawah? Ini sama. Jadi kalau angkanya ini 24, 24, 184, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hanya contoh ya kawan-kawan ya. Nanti di sini ya 24, 184, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan sama. Nah, terus di KSG misalnya kodenya 184, di sini ya 184. Kalau di sini fisika ya di sini nanti fisika. Warna merah bisa diabaikan, nanti akan berubah secara otomatis. Nah, kawan-kawan gimana? Udah mulai mudeng ya, dapat gambaran ya. Oh, kok ada KSG, ada Sintun. Kurang lebih kayak gitu. Jadi KSG itu lebih berwenang nerbitin energi. Sintun lebih mengolah energi tadi supaya tunjangannya terbit. Nah, jadi kalau ditanya ini energi enggak? Ya energi, wong nerbitkannya KSG. Gitu kan kawan ya. Oke, makasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa berguna. Kalau di penjelasannya ada yang salah, mohon dimaklumi ya. Mohon dimaafkan, nanti kita perbaiki. Sekian, sampai jumpa pada video kami berikutnya.